Pemirsa, penggunaan masker kini tak lagi hanya untuk mereka yang sakit. Gubernur DKI Jakarta mengimbau warga ibu kota untuk menggunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Lebih tegas, petugas bisa menolak mengangkut ataupun menurunkan penumpang angkutan umum massal yang tidak mengenakan masker. Beragam upaya dilakukan pemerintah daerah untuk melawan semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Terlebih di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia. Setelah mengeluarkan imbauan agar warga DKI Jakarta dan kota penyangga sekitar untuk tidak mudik ke kampung halaman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengeluarkan kebijakan pencegahan penularan COVID-19. Dalam surat seruan Gubernur nomor 9 tahun 2020, Anies mengimbau agar warga ibu kota yang masih harus beraktivitas keluar rumah untuk keperluan mendesak selalu menggunakan masker. Anies meminta warga ibu kota untuk menggunakan masker jenis kain ketika keluar rumah. Sehari kemudian, Anies menguatkan kebijakan penggunaan masker dalam beraktivitas di luar rumah dengan surat kepada pengelola transportasi DKI Jakarta. Dalam surat tersebut, Anies mewajibkan penumpang angkutan umum massal untuk menggunakan masker. Petugas diizinkan untuk tidak mengangkut atau menurunkan penumpang yang tidak bermasker demi menjamin kesehatan semua. Peraturan ini akan mulai disosialisasikan secara masif tanggal 6 esok dan mulai diberlakukan sanksi per tanggal 12 April mendatang. Diharapkan langkah ini bisa meminimalisasi penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan seruan bagi warga di Jakarta untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah tanpa kecuali. Selain itu, Anies juga mewajibkan semua penumpang transportasi publik di Jakarta untuk menggunakan masker mulai 12 April mendatang. Mengapa hal ini dilakukan? Apakah penyebaran virus corona di Jakarta sudah sulit dilacak asal-usulnya? Ya, sebelumnya juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan orang yang mudik akan berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Konsekuensinya, pemudik harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apakah ini berarti semua orang di Jakarta bisa dikategorikan ODP? Langsung saja kita tanyakan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UI, Profesor Ari Syahrial Syam, dan juga Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, saya ke Dr. Daeng M. Fakih terlebih dahulu. Dokter, Anda menanggapi dua peraturan yang dicanangkan oleh Gubernur Anies Baswedan ini bagaimana? Saya mendukung tuh, saya setuju sekali. Karena memang ini kita harus mencari bagaimana cara supaya tidak gampang menyebar dan tidak terjangkit orang-orang yang sehat ini. Karena mestinya memang yang utama sebenarnya tinggal di rumah itu, supaya yang sehat tidak tertular oleh yang sakit dan yang sakit tidak tertular tidak menulari yang sehat. Iya. Tetapi kalau memang terpaksa keluar rumah, ya, dengan sekarang ada sedikit perubahan dari WHO yang menyatakan bisa bertahan di udara sekian jam itu, ya sekarang memang profesi juga sudah akan mengeluarkan maklumat bahwa yang sehat pun kalau dia beraktivitas di luar dia wajib juga pakai masker. Cuman begini, masker sekarang ada kelangkaan, mestinya masker bedah ya yang cocok ya. Itu DKI memaklumatkan masker kain. Saran kami bukan hanya masker kain, tapi barangkali masker kain yang dilapisi. Karena kalau hanya masker kain terlalu tipis ya. Mungkin masker kain yang dilapisi, barangkali dilapisi sapu tangan atau dilapisi apapun di dalamnya. Mungkin itu. Iya, Dokter Daeng, kita juga perlu pemahaman ketika menggunakan masker yang dilapisi paling tidak ada 2 flyer ataupun 3, artinya seperti apa mekanismenya? Kita harus seberapa sering mencucinya dan ketika apa sudah tidak boleh digunakan lagi? Apakah ketika sudah basah? Betul, sebaiknya begitu nyampe di rumah dia sudah dicuci dengan deterjen dan cepat dikeringkan. Ya, sekarang kan yang banyak ditemui ini masker kain tapi dilapisi dengan tisu basah yang sudah dikeringkan, Dok. Ini bagaimana, Dok?
Begini, kami melihat kalau tisu itu terlalu tipis bahannya. Ya, sebaiknya kalau menurut saya lapisnya yang agak tebal supaya karena kain itu beda dengan masker bedah. Kalau masker bedah itu di luarnya kan waterproof itu. Jadi kalau ada tetesan apapun tidak bisa terserap ke dalam. Tapi kalau masker kain ini karena sifatnya bukan waterproof, itu kalau ada percikan itu masih menyerap ke dalam. Kalau tidak dilapisi, khawatir langsung masuk ke mulut dan hidung. Jadi kami sarankan, kami sangat setuju kalau ada peraturan itu, tetapi mohon barangkali jangan hanya masker kain saja karena terlalu tipis. Sebaiknya dilapisi dengan sapu tangan atau apa yang agak tebal dikit supaya kalau ada percikan itu tidak menyerap tembus ke mulut dan hidung. Baik, ya nanti saya akan juga tanyakan ke Prof. Ari bagaimana penggunaan masker dan juga standarisasinya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen dialog di segmen berikut usai jeda. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Ari Syahrial Syam. Prof. Ari, artinya sudah sangat krusialkah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta sehingga ada keharusan menggunakan masker? Ya, pertama kita mesti lihat bahwa dari data-data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bahwa angka dari rapid test itu kan menunjukkan angka memang bervariasi ya 1-3%. Walaupun itu diperiksanya dengan full darah lengkap ya, tapi dengan serum ternyata katanya bisa lebih dari 5%. Data kita pun menunjukkan hal sama, dari molekuler kita bisa dapatkan angka sekitar 5-6%. Artinya bahwa ketika ada 100 orang maka 5 itu positif. Ini yang artinya asimptomatik ya, artinya asimptomatik atau gejalanya ringan. Jadi artinya kita bisa bilang memang sudah cukup rawan sekali di Jakarta ini ya, di mana bahwa pasti orang itu kita nggak tahu di sebelah kita itu terkena atau tidak. Kemudian didukung lagi oleh data yang ada di rumah sakit, ini ada dokter Daeng juga di sini. Bahwa dokter-dokter yang meninggal itu adalah yang terakhir meninggal ini seperti dokter ortopedi, dokter THT, termasuk juga dokter THT yang di Makassar, yang terakhir-terakhir ini saya rasa juga sebelum-sebelumnya itu mereka adalah bukan dokter yang menangani pasien COVID secara langsung. Artinya pasien-pasien itu datang kepada beliau-beliau itu sebagai pasien dengan ortopedi misalnya. Kemudian ada lagi pasien itu datang mungkin juga dengan masalah di tenggorokan atau hal yang lain yang ternyata pasien itu dengan COVID. Yang saya juga mungkin pernah sampaikan ya di awal, makanya saya worry kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu itu ketika saya berhadapan dengan pasien keluarnya dengan sakit mah. Kok saya bilang ini secara klinis kok pucat sekali, diperiksa ternyata ini suatu pasien dengan PDP. Jadi artinya apa? Bahwa memang tadi itu gejalanya udah nggak jelas lagi gitu loh. Nah, oleh karena itulah saya sangat mendukung sekali memang anjuran menggunakan masker di tempat keramaian sekali lagi. Kalau di rumah seperti ini nggak perlu pakai masker gitu. Ya ketika kita juga jauh berjarakan, kita yakin bahwa memang ada di dalam mobil kita cuman sendiri ya nggak perlu pakai masker, atau berdua dengan istri yang jelas istri kita juga kita yakinin nggak ada masalah ya nggak usah pakai masker misalnya seperti itu. Ya, Prof. Ari, ini sebelumnya Jubir Presiden Fajrul Rahman mengatakan kalau bagi para pemudik dari Jakarta yang memaksa untuk mudik itu sudah dikategorikan sebagai ODP dan harus mengkarantina diri di daerah masing-masing selama 14 hari. Apakah ini dikatakan seluruh warga Jakarta sebagai ODP, Prof. Ari? Tapi ditahan dulu, Prof. Ari, kita sudah masuk waktu azan maghrib, Prof. Ari, jadi kita akan jeda dulu, kita nanti akan lanjutkan, dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kita lanjutkan dialog, masih tersambung dengan Prof. Ari dan juga Dr. Daeng M. Fakih. Prof. Ari, pertanyaan saya tadi bisa direkam, Prof, masih diingat ya, Prof? Boleh, ya? boleh. Oke. Jadi begini, saya juga nggak ngerti itu kenapa kok orang di Jakarta itu bilang ODP. Ya, jadi ODP itu adalah mesti ada simptom demam, batuk, itu baru orang tapi dalam pemantauan tadi. Jadi kalau yang memang tanpa gejala itu ya tetap OTG istilahnya. Atau sebenarnya kalau istilah yang di luar itu suspected atau konfirmasi. Saya nggak ngerti ini
kenapa menyebutkan demikian gitu loh. Jadi ini mesti dipahamin dulu. Tapi saya setuju bahwa orang-orang di Jakarta ini adalah orang-orang dengan risiko tinggi, dengan tadi orang tanpa gejala tapi mempunyai kontak dengan penderita. Saya setuju sekali itu seperti itu. Tapi jangan menggunakan kata-kata ODP. ODP itu ada simptom, ada keluhan gitu loh. Nah, yang tadi yang misalnya PDP itu dengan keluhan yang lebih berat. Jadi sebenarnya ini kan istilah yang asli, yang benar-benar kalau kita sebagai seorang dokter clinical practice itu kita bilang suspected atau konfirmasi gitu loh. Itu kira-kira ini penjelasan saya pertama mengenai istilah ODP, OTG dan PDP gitu ya. Okay. Dokter Daeng, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan PSBB. Nah, apakah ini artinya seharusnya memang PSBB ini sudah diberlakukan? Apalagi untuk zona merah? Ya, secepatnya diberlakukan itu lebih baik. Karena kita ini kejar-kejaran dengan penyebaran infeksi. Kalau ini tidak dilakukan dengan cepat, kesannya kemudian birokratis begitu ya. Ini tidak sesuai dengan napas kedaruratan kesehatan masyarakat. Potonglah birokrasi itu, cepatlah putuskan PSBB di daerah-daerah yang zona merah, kemudian lakukan penanganan dengan baik. Contoh kasus ini ya, kalau PSBB dilakukan mestinya orang-orang tuh tidak boleh mudik karena itu beresiko tinggi menjadi penular di daerah tempat tujuan mudik. Sebaiknya memang dicegah untuk tidak mudik. Baik, Dr. Daeng M. Fakih, terima kasih atas waktunya, dan juga tadi ada Prof. Ari Saryalsan, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.